wabarakatuh. Hai teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar geografi. Ada 3 materi yang akan kita bahas di video kali ini, yaitu yang pertama jenis dan karakteristik bencana alam, yang kedua fenomena geosfer dalam kehidupan sehari-hari, dan yang ketiga prinsip geografi. Ada 3 materi yang sebelumnya teman-teman tahu nggak sih apa itu geografi? Geografi adalah ilmu yang mempelajari bumi dan segala fenomena yang ada di permukaannya, termasuk penduduk, flora, fauna, iklim, dan interaksi antar fenomena tersebut. Secara etimologis, asal kata geografi berasal dari kata geo yang berarti bumi dan grafien yang berarti lukisan. Sehingga geografi berarti lukisan tentang bumi. Nah, pengetahuan tentang geografi juga telah ada pada setiap manusia karena sejak lahir manusia telah mengenal alam dan lingkungan yang mereka tempati. Oke, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu jenis dan karakteristik bencana alam. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam. Bencana juga merupakan kejadian yang berlebihan yang mengancam dan mengganggu aktivitas normal kehidupan masyarakat. Bencana alam dapat terjadi karena aktivitas dan pengaruh manusia serta anomali peristiwa alam. Terjadinya bencana alam juga menimbulkan berbagai kerugian dan penderitaan yang cukup berat bagi masyarakat. Tidak hanya kerugian materi, tetapi juga bencana alam sudah memakan banyak korban jiwa. Adapun contohnya seperti banjir, tsunami, tanah longsor, angin topan, gunung meletus, dan gempa bumi. Karakteristik bencana alam. Secara umum, karakteristik bencana alam dapat dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu pertama, bencana alam geologi, kedua, bencana alam meteorologi, dan yang ketiga, bencana alam ekstraterestrial. Bencana alam geologi yaitu bencana alam yang terjadi pada permukaan atau bentang alam permukaan bumi. Contoh dari bencana alam yang masuk dalam bencana alam geologi adalah gempa bumi, tanah longsor, dan gunung meletus. Bencana alam meteorologi yaitu bencana alam yang terjadi akibat pengaruh iklim yang berdampak langsung pada kehidupan manusia. Contoh dari bencana alam meteorologi adalah antara lain seperti badai, angin topan, kebakaran hutan, dan kekeringan. Bencana alam ekstraterestrial yaitu bencana alam ini terjadi di luar angkasa, akan tetapi akibatnya dapat kita rasakan sampai di permukaan bumi. Contohnya dari bencana alam ini adalah yaitu seperti hujan meteor dan badai matahari. Jenis bencana alam yaitu ada banjir, tsunami, pencemaran udara, dan gempa bumi. Banjir adalah peristiwa terendamnya daratan karena volume air yang meningkat. Banjir dapat terjadi karena adanya luapan air yang berlebihan di suatu tempat akibat curah hujan yang tinggi, adanya luapan air sungai, atau terjadi karena bendungan sungai yang pecah. Faktor yang mempengaruhi terjadinya banjir. Banjir dapat terjadi karena ulah manusia, diantaranya dengan membuang sampah sembarangan. Banyaknya sampah yang dibuang sembarangan ke dalam saluran air menyebabkan selokan dan sungai menjadi dangkal. Akibatnya aliran air menjadi terhambat dan tergenang. Banjir juga dapat terjadi karena tidak adanya saluran air yang menjadi sarana air mengalir sehingga air dapat menggenang. Dan upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah banjir yaitu dengan membuang sampah kepada tempatnya dan melakukan reboisasi atau kegiatan menanam kembali pohon di area yang gundul atau rusak untuk mengembalikan fungsi dan kehidupan ekosistem hutan, dan melakukan kerja bakti di lingkungan masyarakat.
Kiat-kiat yang dilakukan jika banjir sudah mengepung. Untuk meminimalkan bahaya banjir, hal yang perlu dilakukan adalah tetap berada bersama keluarga dan jangan memisahkan diri, mengungsi ke tempat yang tinggi dan aman, hindari melalui kawasan banjir, jangan bermain di area banjir, jangan menyentuh tiang listrik, dan senantiasa berdoa. Tsunami adalah gelombang pasang yang diakibatkan adanya gempa di dasar laut. Dan hal yang perlu dilakukan sebelum terjadi tsunami, jika bertempat tinggal di daerah pantai, diharapkan untuk memantau berita tentang perkiraan terjadinya tsunami. Dan tetap bersama anggota keluarga, menyimpan surat berharga, uang, dan perhiasan pada satu wadah yang kedap udara. Hal yang perlu dilakukan apabila tsunami datang, kita harus mengungsi ke tempat yang lebih tinggi dan tetap bersama keluarga, memakai pelampung badan yang sudah disiapkan, dan berdoa untuk mengatasi kepanikan. Pencemaran udara didapatkan dari asap-asap kendaraan bermotor serta asap-asap dari pabrik industri. Pencemaran udara juga terjadi secara alami maupun karena ulah manusia. Nah, contohnya seperti yang digambar. Itu contoh asap kendaraan bermotor dan asap pabrik industri. Nah, dampak dari pencemaran udara itu berdampak pada kesehatan manusia dan berdampak kepada tanaman. Gempa bumi. Gempa bumi adalah suatu getaran yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepadan energi dari dalam bumi secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi terjadi karena adanya pergerakan gerak bumi atau disebut lempeng bumi. Lempeng bumi tersebut mengalami pergeseran, pecah maupun muncak ke atas. Proses terjadinya gempa bumi ada 3, yaitu gempa tektonik, gempa vulkanik, dan gempa batuan. Proses gempa tektonik. Gempa tektonik merupakan gempa yang paling sering terjadi. Gempa ini terjadi karena pergeseran lempeng bumi. Pergeseran pada sepanjang bidang pertahanan menimbulkan getaran dan goncangan yang kemudian merambat ke segala arah melalui materi-materi penyusun bumi. Gempa vulkanik. Gempa vulkanik adalah gempa yang disebabkan oleh peristiwa vulkanisme, baik itu sebelum terjadi atau sedang terjadi, atau sesudah terjadi peristiwa letusan gunung berapi. Gempa batuan. Gempa batuan adalah getaran bumi yang terjadi akibat aktivitas manusia di permukaan bumi. Gempa ini sering disebut dengan gempa runtuhan. Gempa ini merupakan gempa dengan skala kecil karena daerah yang terpengaruh berkisar antara 1 sampai 100 meter. Dan hal yang harus diterapkan untuk mengatasi dampak gempa yaitu membuat bangunan yang tahan gempa, mengatur kembali tata letak ruangan, mencegah jatuhnya barang-barang berat, mengikuti pelatihan gempa, dan sedia perlengkapan wajib di rumah maupun di tempat kerja. Fenomena geosfer dalam kehidupan sehari-hari. Ada 5 fenomena. Yang pertama, fenomena pada lapisan antroposfer. Yang kedua, fenomena pada lapisan litosfer. Yang ketiga, fenomena pada lapisan hidrosfer. Yang keempat, fenomena pada lapisan biosfer. Dan yang kelima, fenomena pada lapisan antroposfer. Fenomena pada lapisan antroposfer. Dalam lapisan atmosfer terdapat beberapa lapisan udara dengan tingkat ketinggian yang bervariasi seperti lapisan troposfer, lapisan stratosfer, lapisan mesosfer, lapisan termosfer, dan lapisan eksosfer. Contoh dari fenomena pada lapisan atmosfer adalah sebagai berikut. Yang pertama, fatamorgana. Fatamorgana merupakan suatu ilusi optik yang terjadi sebagai akibat dari pembiasan sinar matahari oleh udara dengan tingkat kerapatan yang berbeda. Nah, contohnya seperti di gambar. Dan yang kedua, terdapat beberapa musim
mungkin yang berpengaruh pada kehidupan baik secara langsung atau tidak langsung. Nah, foto di samping ini para petani yang memanfaatkan musim hujan. Adanya perubahan unsur-unsur cuaca di daerah dingin dan di daerah tropis, mereka memakai pakaian yang berbeda. Seperti di daerah yang dingin, mereka memakai pakaian yang tebal, sedangkan di daerah tropis mereka memakai pakaian yang tipis karena panas. Fenomena pada lapisan litosfer. Ada beberapa contoh dari fenomena yang terjadi pada lapisan litosfer, yaitu terjadinya gempa, adanya erosi, dan tanah longsor. Fenomena pada lapisan hidrosfer. Hidrosfer terdiri atas semua perairan yang ada di permukaan bumi, seperti lautan, sungai, danau, serta sungai bawah tanah. Nah, contohnya seperti keberadaan salju di Pegunungan Jaya Wijaya, Papua. Fenomena pada lapisan biosfer. Biosfer terdiri dari semua lapisan organisme makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan organisme bersel satu. Contoh fenomena pada lapisan biosfer yaitu yang pertama adanya persebaran flora di belahan dunia, dan yang kedua adanya persebaran fauna di belahan dunia. Fenomena pada lapisan antroposfer. Antroposfer merupakan lapisan manusia di permukaan bumi. Antroposfer sangat sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, seperti adanya keberagaman adat dan budaya yang terdapat di permukaan bumi. Contoh fenomena pada lapisan antroposfer dengan adanya perbedaan potensi sumber daya alam yang mengakibatkan perbedaan cara pemanfaatannya. Oleh karena itu, pengolahan dan alat yang digunakan juga akan berbeda karena perbedaan jenis sumber daya alam yang diolah. Prinsip geografi. Ada 4 prinsip geografi. Itu yang pertama prinsip persebaran atau distribusi, yang kedua prinsip interrelasi atau hubungan sebab akibat, yang ketiga prinsip deskripsi atau penjabaran, yang keempat prinsip kronologi. Prinsip penyebaran atau distribusi. Prinsip distribusi ialah prinsip yang pertama, yakni persebaran tentang bentang alam yang ada di permukaan bumi yang tidak merata, yang menjadikan setiap wilayah atau daerah berbeda dengan yang lainnya. Contoh dari prinsip penyebaran yaitu ada persebaran flora dan fauna, dan ada persebaran penduduk, dan ada prinsip interrelasi atau hubungan sebab akibat. Prinsip interrelasi ialah suatu fenomena geosfer yang satu memiliki keterkaitan dengan fenomena geosfer yang lainnya. Adapun contoh dari prinsip interrelasi yaitu letak garis lintang dapat memengaruhi iklim. Dan gerakan penghijauan dapat mencegah banjir dan tanah longsor. Dan ada juga kepadatan penduduk yang mempengaruhi pembangunan di segala bidang. Dan ada juga kepadatan prinsip deskripsi atau penjabaran. Prinsip deskripsi ialah untuk menggambarkan fenomena geosfer yang membutuhkan deskripsi dengan melalui tulisan-tulisan, tabel, gambar, maupun grafik. Contohnya seperti persebaran sumber daya alam di Indonesia. Dan grafik pertumbuhan penduduk di Indonesia. Prinsip kronologi. Prinsip kronologi merupakan prinsip geografi yang menjelaskan berbagai prinsip yang telah dipelajari, yaitu prinsip penyebaran, prinsip
interrelasi, dan prinsip deskripsi. Prinsip geologi menganalisa suatu wilayah atau daerah berdasarkan dari ketiga prinsip sebelumnya, hingga suatu wilayah akan mempunyai karakteristik sendiri. Contohnya seperti penduduk di daerah pesisir pantai lebih banyak bermata pencaharian sebagai nelayan karena mereka lebih mudah untuk mendapatkan ikan dari laut. Dan curah hujan di Indonesia bagian timur lebih tinggi daripada curah hujan di Indonesia bagian barat karena pengaruh suhu dan kelembapannya.